Mohon perhatian, bagi peserta yang ada di room Zoom ini dipersilakan untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera kita mulai.
Baik, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada kedua narasumber kami, yaitu Bapak Andre dan Kak Puspita selaku narasumber sharing session kami di program studi matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan tema Peluang Karir Matematika di Dunia Internasional. Baik, semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Menekuni bidang matematika bukan berarti kita tidak bisa menekuni bidang lainnya. Salah satu yang penting yang harus kita miliki yaitu khususnya kemampuan berbahasa. Salah satunya bahasa Inggris. Melalui kemampuan bahasa Inggris yang baik, kita dapat membuka karir kita di dunia internasional. Bagaimana caranya? Apa saja skill yang harus kita miliki? Dan apa saja keuntungan yang akan kita dapat jika kita menekuni bidang matematika dan bahasa Inggris. Oke, sebelum kita mulai ke sharing session kita yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kami yang pertama, yaitu dari dosen program studi pendidikan matematika FKIP Unmas Denpasar. Nama beliau yaitu Iputu Ade Andre Payatnya, SPD, MPD. Profesi beliau yang pertama dosen program studi pendidikan matematika FKIP Unmas Denpasar. Beliau juga peneliti, editor, dan reviewer berbagai jurnal, dan beliau juga penulis 2 buku, yaitu Panduan Penelitian Eksperimen beserta Analisis Statistik dengan SPSS, dan Implementasi Strategi Pembelajaran What If. Selanjutnya, pencapaian beasiswa dan grants. Yang pertama, beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA Dikti pada tahun 2010 sampai 2013. Yang kedua, beasiswa tesis LPDP pada tahun 2015 sampai 2016. Yang ketiga, accepted untuk PhD program di Victoria University of Wellington, New Zealand. Yang keempat, invite untuk PhD program di University of Melbourne, Australia. Yang kelima, accepted untuk PhD program di Griffith University, Australia. Yang keenam, penerima hibah penelitian dosen pemula Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang ketujuh, penerima insentif publikasi internasional Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang kedelapan, penerima hibah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi Dikti. Dan yang terakhir, perwakilan Indonesia dan ASEAN dalam beasiswa penelitian internasional Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Initiative 2020 dengan kampus tujuan Western Michigan University Amerika. Oke, sudah banyak sekali prestasi yang beliau raih. Selanjutnya pengalaman beliau. Yang pertama, publikasi jurnal maupun proceeding nasional maupun internasional. Yang kedua, pembicara seminar nasional. Dan yang terakhir, pembicara berbagai seminar nasional dan daerah. Oke, sudah banyak sekali prestasi yang beliau raih dan pengalaman beliau. Oke, untuk menjawab apa saja skill yang harus kita miliki dan bagaimana caranya dan apa saja keuntungan yang akan kita dapat jika kita menekuni bidang matematika dan bahasa Inggris. Langsung saja nih kita ke pakarnya, yaitu please welcome Bapak Iputu Ade Andre Payatnya SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih Dila. Sebelumnya saya ingin konfirmasi suara saya sudah masuk ya? Sudah? Sudah Pak. Jelas? Sudah Pak. Ya, thank you for your warm perkenalan yang cukup panjang sebenarnya, mungkin bisa disingkat saja. Oke, terima kasih Dila atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk semua peserta sharing session kali ini. Perkenalkan, nama saya Andri, seperti yang diperkenalkan oleh moderator tadi. Jadi untuk hari ini saya akan sedikit berbicara mengenai bagaimana sih sebenarnya peluang karir matematika itu di dunia internasional gitu ya. Jadi ini lebih ke berbagi pengalaman dan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki seperti itu ya. Nah, jadi
Terima kasih atas partisipasinya. Saya lihat ini pesertanya itu bukan hanya dari Bali, bukan hanya dari kalangan mahasiswa, itu juga ada kalangan siswa SMA, mungkin ada siswa SMP juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada dari sekolah ataupun lembaga di Bali, juga ada di luar Bali. Ya, selamat siang, selamat mengikuti acara hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai sharing atau tanya jawab, saya ingin sedikit memaparkan materi ya. Mungkin bisa dibilang bukan materi. Jadi saya ingin sedikit memaparkan apa yang saya ketahui dan pengalaman apa yang saya punya di bidang itu. Ya. Jadi izinkan saya untuk memulai screen sharing. Oke, ya. Oke. Sudah terlihat? Apakah Sudah, Pak. terlihat? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi kita di sini santai aja ya, karena ini bukan seminar, tapi ini sejenis sharing session. Jadi kita di sini saling berbagi pengalaman saja. Jadi juga adik-adik peserta juga tidak usah terlalu formal kalau ingin bertanya, tidak usah terlalu takut ataupun canggung untuk bertanya ya. Oke, kita mulai saja peluang karir matematika di dunia internasional. Nah, sebelum kita masuk ke peluang karir, ada baiknya kita berbicara tentang matematika dulu. Ya, apa sih sebenarnya matematika gitu? Mungkin adik-adik SMA juga pastinya sudah banyak melalui pembelajaran matematika dengan berbagai materi gitu. Dari SD bahkan ya, dari SD sudah digempur gitu dengan matematika. Dengan perhitungan, dengan tambah kurang kali bagi, kemudian dengan fungsi, kemudian konsepnya makin kompleks lagi, ada integral, dan kemudian ada fungsi probabilitas dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya esensi atau hakikat dari matematika itu ya? Jadi ada beberapa hal yang saya rangkum di sini. Matematika itu biasa disebut sebagai Queen of Knowledge. Kenapa disebut sebagai Queen of Knowledge? Karena konsep matematika itu terkandung dalam berbagai mata pelajaran yang lain. Bisa kalian lihat nanti di fisika, ya bagi adik-adik SMA yang udah dapat fisika, itu matematika juga ada di sana di fisika. Bahkan di ekonomi ada juga matematika. Dan di berbagai hal lain. Paling tidak, konsep sederhana matematika yaitu logika berpikir atau logika matematika itu pasti selalu digunakan dalam materi apapun yang adik-adik pelajari. Nah, untuk yang kedua ini adalah mathematics is a way of thinking. Dari berbagai pengalaman saya, dari berbagai ilmu yang saya pelajari, tidak ada definisi yang benar-benar pas untuk matematika. Apa sih sebenarnya matematika? Tapi yang paling mendekati itu adalah matematika merupakan way of thinking, cara berpikir. Jadi bisa dibilang kayak gini, kalau adik-adik mikir, mata pelajaran yang lain itu semua ilmunya berada di luar kepala kita, ya. Coba kalau belajar biologi, ilmunya itu ada di sekitar kita. Ada tumbuhan, ada binatang, ada alam dan lain sebagainya. Itu dipelajari, jadilah ilmu biologi. Kalau belajar ilmu sosial, itu juga ada di sekitar kita. Interaksi antar manusia dan lain sebagainya itu jadilah ilmu sosial. Tapi matematika itu satu-satunya ilmu yang hanya ada di kepalanya kita. Konsep awalnya itu mulainya itu ya dari bagaimana proses manusia itu berpikir untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi keistimewaan matematika itu seperti itu. Kemudian mathematics is our everyday life. Nah, matematik itu adalah keseharian kita. Banyak yang bertanya. Saya sebagai guru ya, dari saya sebelum jadi dosen saya sering ditanyakan, bahkan dari masih menjadi mahasiswa, apa sih aplikasi atau kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Saya kan nggak mungkin beli bakso, terus saya pakai sistem persamaan dua variabel untuk menentukan harga satu bakso dan satu es teh gitu misalnya. 2 bakso dan 1 es teh sama dengan sekian. 3 bakso dan 2 es teh sama dengan sekian. Jadi tentukanlah harga satu bakso, itu kan nggak mungkin dipakai seperti itu. Ya memang tidak sekaku itu aplikasinya. Logika berpikirnya itu adalah sebenarnya apapun yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan konsep matematika. Seperti yang saya bilang,
hal yang paling mendasar, paling fundamental itu adalah logika matematika. Adik-adik kalau melakukan kegiatan sehari-hari itu pasti pakai logika. Kalau mau beli bensin, kalau saya beli 20.000, saya sampai nggak di tujuan. Kalau saya beli 30.000, saya sampai nggak di tujuan. Sisanya berapa kira-kira? Itu secara tidak langsung kan kita sudah melakukan matematika, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tentunya matematika sangat penting dalam karir apapun, baik itu di bidang sains, teknologi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini perubahan paradigma matematika dulu dan sekarang ya. Kalau dulu itu matematika dianggap ilmu mutlak. Dan kalau sekarang itu matematika ternyata dia bisa salah. Pernah nggak adik-adik berpikir matematika itu bisa salah? Pernah nggak? Coba contoh. Adik-adik pasti mengenal apa itu bilangan prima, gitu ya. Bilangan prima. Nah, bilangan prima itu seharusnya tidak ada bilangan prima yang terbesar. Ya, bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Mulai dari 2, 3, 5, 7, di atas 7, 10-an, ada lagi 11, 13, 19. Nah, ternyata sekarang itu sudah ditemukan bilangan prima yang terbesar. Kalau dulu konsepnya bilangan prima dibilang jumlahnya tak berhingga sama dengan bilangan bulat dan lain sebagainya, ternyata sekarang sudah ditemukan bilangan prima yang terbesar. Nah, nanti berapa itu saya juga tidak hafal, jujur saja. Itu bisa adik-adik cari di Google, bisa dicek bilangan prima terbesar karena itu bilangannya memang sangat besar sekali ya. Kali 10 pangkat sekian gitu, dan bilangannya sangat berbentuk, tapi dia itu terbukti bahwa bilangan prima yang terbesar gitu ya. Kemudian matematika adalah pelajaran yang menyeramkan. Kalau sekarang, kalau saya ditanyakan apakah matematika itu sulit gitu misalnya. Banyak yang bertanya seperti itu pada saya. Saya akan bilang, matematika itu tidak sulit. Tapi matematika itu juga tidak gampang. Saya jujur saja, biarpun saya orang matematika, saya bilang matematika itu tidak gampang. Tidak mudah. Kalau ada yang bilang matematika, gampang, itu bohong berarti. Matematika itu tidak sulit, juga tidak gampang. Lebih tepatnya matematika itu adalah pelajaran yang menantang. Hidup kita ini kan harus ada tantangan, biar nggak bosan. Ya, kalau misalnya kita aja sekarang PPKM mikro disuruh diam di rumah, nggak ada keluar, yang biasanya ikut biasanya traveling itu misalnya naik gunung misalnya atau lain sebagainya, nggak dikasih, kan bosan sekali hidup kita. Dan tidak ada perkembangan yang terjadi dalam diri kita ya. Nah, kemudian matematika tidak ada manfaatnya, sekarang mulai ditemukan banyak manfaatnya, bahkan dikembangkan itu adalah RME disebut ya, atau di Indonesia itu PRMI, Realistic Mathematics Education, atau pembelajaran matematika realistik, konsepnya dari dunia nyata. Kalau dulu matematika itu kaku, sekarang matematika itu bersifat fleksibel dan terbuka, atau open-ended. Ya, nanti akan saya berikan. Oke, nah, mungkin sebagai pemanasan saya punya satu soal gitu ya, mungkin nggak usah dijawab ya, mungkin adik-adik peserta bisa melihat bagaimana perbedaan soal itu nanti, bagaimana perbedaan jawaban yang muncul nanti, dan bagaimana soal ini sebenarnya sangat menarik gitu ya. Nah, ini soalnya ada seekor kata yang terjatuh dalam lubang sedalam 10 meter. Nah, kata tersebut dapat memanjat 3 meter di pagi hari sampai sore hari. Dan malamnya terpeleset sejauh 2 meter. Itu karena licin. Dalam berapa hari kata tersebut dapat keluar dari lubang yang jauhnya 10 meter. Ya, mungkin saling gini, pikirkan dalam hati aja dulu ya, dalam hati aja. Kira-kira gimana sih cara nyari jawabannya? Berapa sih jawabannya? Dia pagi hari, dia jatuh ke lubang 10 meter, pagi hari mendaki 3 meter, malam hari terpeleset 2 meter. Itu terulang terus setiap harinya. Jadi berapa hari dia bisa keluar dari lubang 10 meter itu? Oke, saya berikan opsi jawabannya. Saat saya mencobakan soal ini, banyak yang menjawab seperti ini. Yang hari 3 meter, terprosot 2 meter. Berarti per hari itu dia hanya bisa mencapai jarak 3 dikurangi 2, sama dengan 1. Berarti dalam satu hari dia hanya bisa mencapai 1 meter. Jadi dia itu bisa keluar dari lubang yang sedalam 10 meter dalam 10 bagi 1, atau ini dalam 10 hari terusnya ya. Dia bisa keluar dalam 10 hari gitu. Karena setiap hari hanya mencapai 1 meter. Tapi coba lihat alternatif dari jawaban ini. Ini jawaban yang benar ya, yang di atas ini jawaban yang keliru.
jawaban yang benar. Coba adik-adik lihat, ya mungkin sampai di sini masih sama. Benar, 1 hari dia hanya bisa memanjat 1 meter. Karena 3 kurang 2 ya. Nah, tapi coba adik-adik bayangkan, dalam hari ke-7 sama hari ke-7, dia akan bisa memanjat setinggi 7 meter. Jadi di hari ke-7 dia sudah berada di ketinggian 7 meter, karena per hari itu 1 meter ya. Kemudian di hari ke-8, dia memanjat dari ketinggian 7 meter ke ketinggian 3 meter. Berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Coba bayangkan, kalau dia dari ketinggian 7 meter, memanjat siang harinya 3 meter, 10 meter, berarti siang hari atau sore hari, dia sudah keluar dari lubang tersebut. Malam harinya dia tidak akan merosot lagi sejauh 2 meter. Berarti jawabannya dia sudah keluar lubang di hari ke-8 gitu jadinya. Ya. Ini banyak yang terkecoh di soal yang saya sampaikan ini, padahal soal yang sederhana, bisa dibilang tingkat SD. Tapi banyak sekali yang terkecoh. Nah ini yang saya sebut matematika itu adalah menantang. Jadi soalnya itu bisa membuat kita tergugah. Oh ternyata begini loh caranya. Oh ternyata sedikit lagi gitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mata pelajaran yang susah. Nah, kemudian matematik itu bersifat fleksibel. Ini contohnya soal open-ended ya. Kalau dulu misalnya kita dikasih satu soal yang jawabannya itu cuma satu. Kalau sekarang matematika itu ada soal yang jawabannya bisa lebih dari satu. Contoh, rumah Anton berjarak 4 rumah dari rumah Andi. Jika rumah Anton bernomor 20, berapakah nomor rumah Andi? Kalau berjarak 4 rumah, kan bisa nomor 24, ya, bisa nomor 16, bisa 4 di depan, atau bisa 4 di belakangnya dia, kan gitu. 4 ke depan, 4 ke belakang. Atau mungkin dia beda blok gitu. Kalau ada siswa yang lebih kreatif, dia bilang, oh kemungkinan dia bisa beda blok rumahnya. Jadi blok sebelah itu berapa nomornya gitu. Itu nggak masalah ya. Jadi ini perkembangan matematik sekarang. Oke, kita move on dari definisi matematik atau matematika. Sekarang kita membicarakan intinya, atau pembicaraan inti yang akan kita bahas sekarang itu adalah peluang karir dalam matematika. Ini saya sajikan foto dari salah satu tokoh matematika. Ada yang tahu siapa ini? Ini sangat terkenal sekali. Dengan teoremanya yang sangat ini adalah Pythagoras. Ya, Pythagoras penemu rumus, tentunya penemu rumus Pythagoras. Ya. Nah, jadi matematik itu sangat penting. Kalau dulu orang penekun matematika itu cuma bisa jadi ilmuwan seperti Bapak Pythagoras ini. Kalau sekarang orang yang menekuni bidang matematika itu bisa di bidang pendidikan, berkarirnya jadi guru atau jadi dosen, bisa di bidang ekonomi, sains, teknologi, pemerintahan dan lain-lain. Nanti kan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini beberapa karir atau profesi mungkin yang bisa dicapai oleh seorang lulusan sarjana matematika. Itu bisa jadi guru, dosen, perbankan, itu banyak sekali mahasiswa lulusan saya dan juga teman-teman saya yang bekerja di bank, bahkan itu sekarang sudah menjadi salah satu atasan di bank terkenal gitu bisa dibilang ya. Kemudian di pemerintahan juga sebagai peneliti juga bisa. Kemudian sebagai pekerja di bidang IT, bahkan di pariwisata itu memerlukan analis data itu ya. Jadi salah satu bidangnya statistik itu bisa masuk matematika. Kemudian ada entrepreneur dan content creator ya. Itu bisa dibilang peluang kerja masa kini ya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang karir internasional dari penyuka matematika. Menjadi guru ataupun dosen matematika dapat membuka karir Anda di dunia internasional. Contoh, Anda bisa menjadi pengajar matematika di sekolah internasional. Banyak sekali sekolah internasional di Bali ya. Green School. Nah, nanti ada Miss Pipit ya yang akan memberikan pengalamannya itu sebagai pengajar di Green School, sekolah internasional. Ada sekolah internasional lain lagi misalnya High Scope dan lain sebagainya. Gandhi kemudian dan lain sebagainya. Kemudian lulusan matematika juga bisa mengajar di sekolah di luar negeri. Saya punya kakak kelas yang mengajar di Vietnam. Tentunya kalau kita mengajar di luar negeri, sebagai guru itu penghargaan dari bidang fee atau gaji itu atau kesejahteraan itu pasti lebih tinggi lagi. Ya. Nah kemudian kalau sebagai guru ataupun dosen, jadi nanti adik-adik juga bisa sambil menjadi peneliti dan pengembang matematika yang tugasnya itu mengembangkan
pembelajaran matematika. Jadi tugasnya itu adalah bagaimana sih pembelajaran matematika berikutnya yang harus saya kembangkan. Kan sekarang kurikulum berubah terus ya. Dulu ada K13, sekarang ada MBKM dan lain sebagainya. Ini contohnya, ada lembaga matematika di Indonesia yang bernama Siameo Kitab in Mathematics. Siameo itu Southeast Asian Mathematics Education Organization, gitu ya. Artinya dia adalah organisasi yang menaungi pendidikan matematik di seluruh ASEAN atau Asia Tenggara. Ini saya juga punya kenalan. Kakak kelas saya ada kerja di sana. Perekrutannya juga sering sekali ada perekrutan. Tentunya yang penting itu adalah kemampuan matematika dan kemampuan berbahasa Inggris. Menjadi seorang peneliti di Siameo ini, di lembaga ini, tempatnya itu di Jogja ya, di Yogyakarta. Adik-adik akan punya kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja, melakukan sharing pengetahuan, melakukan penelitian di luar negeri. Kakak kelas saya yang bekerja di sini bahkan bisa di 1 tahun itu bisa 4 kali ke luar negeri ditugaskan, dan tentunya secara gratis ya, semua biaya ditanggung sebagai peneliti matematika. Yang lain juga gaji pokok yang diperoleh gitu. Ya, tentunya pasti itu sudah lebih dari cukup ya. Kemudian peneliti matematika bisa menjadi seorang peneliti matematika internasional. Ini seorang matematika atau seorang anak jurusan matematika yang menekuni bidang statistik bisa bekerja di sini, Badan Pusat Statistik gitu ya, di PPS. Kemudian bisa juga bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di LIPI. Dalam LIPI itu banyak sekali riset grant yang ditawarkan biasanya ya. Salah satunya kalau adik-adik bekerja sebagai peneliti, itu bisa melakukan penelitian di bidang matematika, kemudian waktunya lebih fleksibel, tentunya dapat gaji dan tunjangan yang itu pokok gitu ya. Dan ada kesempatan yang sangat besar untuk mengikuti international research grant seperti ini. Nah, ini yang pertama ini adalah yang saya ikuti, yang keberangkatan kebetulan saya akan berangkat di bulan September sebentar lagi itu ke Amerika, namanya Fulbright Visiting Scholar. Visiting Scholar di sini saya kerjasama antara ASEAN dan Amerika. Jadi ini adalah beasiswa penelitian di mana kita di sana akan melakukan penelitian dan tentunya akan diberikan uang harian, uang saku, biaya penelitian dan lain sebagainya. Itu akan memberikan kesempatan yang sangat luas untuk kita membuka koneksi di dunia internasional ya. Kemudian kalau di Australia itu ada namanya Research Training Program, kemudian di Eropa itu ada Erasmus ya, Erasmus itu lembaga pemberi beasiswa di Eropa, tujuannya bisa ke semua negara di Eropa ya. Entah mau di Belanda, entah mau di Inggris dan lain sebagainya. Kemudian ada beasiswa riset Jepang, kemudian ada International Joint Research dari institusi dan lembaga internasional. Ini biasanya diperuntukkan untuk yang berkarir menjadi dosen atau guru mungkin ya. Karena biasanya ada lembaga internasional yang ingin melakukan penelitian tentang matematika itu mencari anggota yang bisa diajak join. Dan biasanya itu diambil dari Indonesia dan negara-negara lain di luar negara. Oke. Nah, kemudian di bidang IT, anak matematika itu atau kemampuan matematika juga sangat penting loh di bidang IT. Contohnya, ya, dalam program komputer atau program smartphone gitu ya, atau pembuatan mesin ATM itu menggunakan konsep matematika. Salah satu yang saya ketahui itu adalah pembuatan jaringan keamanan mesin ATM itu menggunakan bilangan Fibonacci. Fibonacci gitu ya. Bagi yang belum pernah dengar bilangan Fibonacci, itu bisa di-search di Google seperti apa bilangan Fibonacci tersebut. Nah, kemudian di Google, protokol rating internet dan mesin pencari Google juga memanfaatkan teori graf dan aljabar linear untuk mengatur akses informasi pada web secara efisien. Kebetulan saya adalah pengajar teori graf. Kalau adik-adik mempelajari teori graf nanti, misalnya yang adik-adik SMA ingin mencari jurusan matematika, teori graf itu adalah dasar pembuatan dari Google Map. Ya, kita sangat bergantung sekali dengan Google Map sekarang ya. Nggak ada lagi orang sekarang tuh ngapalin alamat kayak dulu. Di zaman saya itu kita harus hafal alamat, kadang menggambar denah dengan kertas dan pulpen biar kita nggak nyasar gitu ya. Kalau sekarang tinggal diklik-klik saja saya mau kemana, udah diarahkan langsung sama Google Map gitu ya. Itu konsep dasarnya adalah konsep matematika. Nah, karir internasional penyuka matematika bisa menjadi konten kreator juga ya. Adik-adik sekarang tentunya tidak akan lepas dari sosial media seperti YouTube,
Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, TikTok bahkan sekarang ya. Nah, itu adik-adik dengan kemampuan matematika yang mumpuni, kemampuan berbahasa dan berbicara yang baik, itu adik-adik bisa menjadi seorang konten kreator di bidang matematika. Buktinya, konten kreator di bidang matematika itu banyak disukai loh. Ini contohnya, seperti yang saya tampilkan gambarnya di sini, ini adalah Jerome Pauline ya. Saya rasa hampir semua pasti tahu Jerome Pauline itu siapa. Dia adalah YouTuber yang sangat terkenal dengan subscriber kalau nggak salah itu sekarang udah sekitar 7 juta gitu ya. Sambil kuliah matematika, dia sambil bikin konten kadang tentang matematika, kadang tentang Jepang gitu ya, karena dengan matematika itu dia berhasil menembus dunia internasional. Dia bikin konten gitu tentang matematika, mengajarkan matematika yang menyenangkan gitu ya, fun matematik gitu dan lain sebagainya. Dan itu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Ya, tentunya adik-adik sudah tahu berapa sih penghasilan YouTuber yang terkenal itu. Itu sudah tahu sendiri ya, itu kekayaannya nggak akan habis 7 keturunan gitu ya. Oke, kemudian studi lanjut di luar negeri. Ya, ini tentunya bisa dibilang tujuan yang ingin dicapai dari banyak orang yang menekuni bidang matematika gitu ya. Untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun S3 di bidang matematika itu sangat besar sekali ya. Setiap tahun beasiswa dari luar negeri itu dia akan membuka beasiswa untuk bidang-bidang tertentu yang difokuskan. Dan matematika itu setiap tahun tuh hampir selalu dapat jatah. Jarang nggak dapat jatah. Karena matematika itu sangat dipandang penting itu di luar negeri. Gitu ya. Di luar negeri. Harus pasti selalu dapat jatah. Kalau misalnya bidang yang lain, misalnya bidang A, bisa aja dia nggak dapat jatah karena dianggap sebagai bidang yang tidak penting gitu. Ya. Jadi di sini matematika itu biasanya tidak penting untuk tahun itu maksudnya, bukan dia tidak penting sekali itu. Maksudnya mana yang diprioritaskan, matematika biasanya selalu diprioritaskan ya. Beasiswa yang bisa adik-adik tempuh bisa beasiswa LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan ya, itu saya pernah dapat juga, saya alumni LPDP juga pada saat saya kuliah S2, itu bisa S2 dan S3 kita dapat ya. Kemudian Fulbright, ya Fulbright ini bisa untuk studi S2 dan S3. Selain itu juga ada beasiswa lain seperti beasiswa penelitian yang saya peroleh. Kemudian untuk ke tujuan Australia itu ada AS, untuk Eropa sama seperti tadi ada Erasmus. Untuk Jepang itu ada Monbukagakusho atau Max Jepang. Ini biasanya yang paling terkenal ya. Kemudian di New Zealand itu ada NGES. Kalau yang mau kuliah di New Zealand misalnya di bidang matematika. Ini beberapa negara yang sangat mementingkan matematika yang bisa saya sampaikan. Banyak lagi negara yang lain tapi tidak bisa saya sebutkan semuanya ya di sini. Oke, lanjut lagi. Apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus bisa mengcombine kemampuan matematika dengan bahasa Inggris. Jadi sebagai orang matematika jangan pernah tidak atau cuek dengan kemampuan berbahasa gitu ya. Jadi saya juga pengajar matematika bahasa Inggris atau English for Mathematics di kampus saya di Unmas. Itu saya mengajarkan bagaimana seorang anak matematika juga harus bisa berbahasa matematika dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kemampuan berbahasa itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, kenapa sangat penting? Ini beberapa alasannya. Bahasa Inggris merupakan bahasa universal. Logika berpikir yang terlatih seorang penyuka matematika biasanya sangat memudahkan dalam mempelajari bahasa Inggris. Gitu ya. Bisa dibuktikan nanti. Kemampuan matematika dan bahasa Inggris yang baik sangat dilirik oleh lembaga dan institusi luar negeri. Matematika dan bahasa merupakan kombinasi yang sempurna. Gitu ya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang mau mengambil bahasa Inggris, saya sedikit sharing pengalaman ini. Untuk bisa berkarir di dunia nasional, pastilah harus mengambil formal English test. Ada banyak jenis dari formal English test ya, ada TOEIC, ada IELTS, TOEFL, yang mungkin yang sangat familiar itu ada TOEFL, ada yang base paper base, ada komputer gitu ya, kemudian ada TOEFL IBT juga. Nah, ini range skornya. Kalau TOEIC itu misalnya dari yang tertinggi itu adalah 990, dari 905 sampai 990. Kalau IELTS itu 8,5 sampai 9. Nah, TOEFL ini yang paper biasanya 640 sampai 677 ya. Yang sudah pernah ngambil tes TOEFL atau IELTS pasti sudah mengetahui gitu ya. Kemudian IBT itu ada TOEFL IBT. Nah, ini skornya berbeda-beda.
Nah, saya sampaikan saja di sini. Nah, di sini ada fact juga ya. Saya sampaikan di sini bahwa yang paling sering diakui hasil tes bahasa Inggris itu di luar negeri itu biasanya adalah IELTS. Tuh. TOEFL juga, tapi yang paper based itu jarang diakui. Biasanya yang IBT yang diakui, ya. IELTS itu yang mengadakan adalah dari Australia, tapi bisa kita gunakan untuk ke semua negara di dunia. Saya sendiri untuk tujuan ke luar negeri saya mengambil tes IELTS. Saya mengambil tes IELTS dan kebetulan mendapatkan skor yang lumayan ya, saya berada pada tingkat ini, tingkat 3 itu ya. Agak sangat sulit untuk mencapai tingkat pertama ini. Tapi tingkat ketiga ini sudah sangat cukup untuk adik-adik, bahkan bagi yang mau lanjut S3 itu sudah sangat cukup. Kalau mau lanjut S2 ya pasti lebih rendah lagi, mungkin di tingkat keempat ini. Ya. Kalau ada yang mau mungkin berbicara mengenai lebih lanjut mengenai formal English test itu, ya mungkin nanti bisa ya setelah seminar ini. Saya siap nanti memberikan masukan sekapasitas saya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian beberapa tips yang tepat ditempuh untuk memulai karir matematika di dunia internasional. Yang pertama itu adalah mengambil jurusan atau prodi pendidikan matematika. Ini bagi adik-adik yang anak SMA yang akan berkuliah tahun ini ataupun tahun depan, bisa dijadikan opsi mengambil jurusan matematika atau mengambil prodi matematika untuk perkuliahan. Di kampus saya sendiri itu ada prodi pendidikan matematika, gitu ya. Apa keunggulan prodi pendidikan matematika? Yaitu adalah kalau pendidikan matematika itu bisa menjadi guru dan selain guru. Kalau prodi matematika murni biasanya akan sulit untuk menjadi guru, gitu ya. Jadi lebih besar, lebih luas peluang karirnya. Kemudian menentukan pilihan karir masa depan, mencari peluang kerja, grant, scholarship, ini informasinya bisa adik-adik dapatkan di website atau mungkin di sharing session seperti ini, bisa melalui kenalan yang sudah berpengalaman, bisa ditanya-tanya ya. Kemudian mempelajari bahasa Inggris dengan baik, meningkatkan skill di bidang IT, mempelajari trik-trik untuk memperoleh skor English formal test yang tinggi, kemudian berkonsultasi dengan guru dan dosen yang berpengalaman. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan moto hidup saya. Moto hidup saya itu adalah you are your only limit, atau Anda adalah batasan dari diri Anda sendiri. Jadi yang membatasi diri kita sendiri adalah sebenarnya adalah diri sendiri. Itu yang membatasi langkah kita itu adalah diri sendiri. Jadi jangan pernah membatasi kemampuan kalian, terus tantang kemampuan kalian. Sejauh mana sih saya bisa, sehebat apa sih saya bisa, itu maka kalian niscaya akan dituntun ke jalur kesuksesan, gitu ya. Itu yang saya percaya. Oke, terima kasih. Saya stop screen sharingnya mungkin ya sekarang ya. Oke, saya kembalikan waktunya ke moderator. Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andre yang sudah membuka wawasan kita ya mengenai matematika. Yang seperti dikatakan Pak Andre itu, matematik is the queen of knowledge, matematik is a way of thinking, matematik is our everyday life, and then matematik is essential in almost every career. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, untuk seluruh peserta yang mau bertanya atau meminta pendapat Pak Andre, bisa menuliskan nama dan asalnya saja di kolom chat. Nanti saya akan menyebutkan nama dan penanya akan unmute, kalau bisa on cam juga ya, biar bisa dilihat sama Pak Andre. Bisa menyampaikan pertanyaan ataupun apa yang ingin diminta pendapatnya oleh Pak Andre bisa langsung disampaikan. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan informasi mengenai program studi pendidikan matematika. Program studi pendidikan matematika merupakan salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang memiliki akreditasi B. Visi dari program studi pendidikan matematika yaitu menjadi program studi yang menghasilkan sarjana pendidikan matematika yang bermutu dan berbudaya. Peluang kerja bagi lulusan matematika sangat banyak,
Kita bisa menjadi guru, dosen, pegawai bank, ataupun yang lainnya. Dan selain itu, jika kita kuliah di Unmas Denpasar, khususnya program studi pendidikan matematika, banyak sekali manfaat yang akan kita dapat. Contohnya, bebas uang gedung, potongan SPP bagi mahasiswa yang berprestasi, jadwal fleksibel, dan yang lainnya. Kenali dirimu, tentukan pilihanmu, dan mari bergabung di program studi pendidikan matematika Unmas Denpasar. Oke, kita bisa lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu testimoni dari alumni program studi pendidikan matematika Unmas Denpasar. Beliau merupakan alumni program studi pendidikan matematika Unmas Denpasar dan beliau juga merupakan CO teacher di Green School Bali. Oke, langsung saja please welcome kepada Niputu Puspita Dewi Palgunadi SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, thank you, Dila. Good afternoon, everyone. Okay, my name is Puspita Dewi Palgunadi, and you can call me Pipit. I'm a co-teacher in Green School Bali. Okay, now I want to sharing my experience in Green School Bali. Okay, before we sharing something, you must be know about typical school in Bali. We have 4 typical school in Bali. It's number 1, sekolah negeri, number 2, sekolah swasta, number 3, sekolah nasional plus, and number 4, international plus. Nah, national plus and international plus, international school is so different ya. National plus use mixed curriculum, national curriculum and international curriculum. And international school use only international curriculum, as like Cambridge, IMB, and anything else. Okay. So, yeah. Before you want to be a teacher in international school, or you must be doing 4 grades. Is number 1 is classroom assistant. Number 2 is teacher assistant. Number 3 is co-teacher, and number 4 is teacher. So many you are doing to be before to be a teacher. Now, in classroom assistant, we have a job like you handle student, you organize the classroom, you prepare the material, but you're not teacher, or you're not teaching the student. You must be go anywhere with student, especially you join what the student activities like that. And number 2 is teacher assistant. Teacher assistant, we have a different job in classroom assistant. Teacher assistant, we can to teach student, but it's only one subject. Yeah, especially maybe in my school is bahasa language. 3 is co-teacher. Co-teacher, you can teach what your background, what you have background, and what you have skill to teacher. Especially math, maybe science, or anything else, what you want to teach someone or what you want to teach student. Okay, in international school, we have a little bit subject or material in local student. For example, I teach in a primary school. I have a lot of material, especially on subject learn, especially math, science, art, music, grand study, well-being, and bahasa and Indo-culture. So it's so different in local student, yeah. Local student have so many material, I know. And okay, in green school, so now I teach bahasa, language, and Indo-culture, especially. And yeah, I think that's all about me. I'm sharing something for you. And if you have question for me, you can ask for me, or in bahasa language, no problem. Or mixed, no problem. If I enjoy with your have a question, or yeah, I want to sharing something with you. Thank you. Come back to you, Dila.
Oke, terima kasih Kak Pipit Palgunadi. Itu tadi ya sharing dari testimoni alumni kita yang sudah menekuni kedua bidang yaitu matematika dan bahasa Inggris. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya kepada testimoni alumni kita ataupun ke Pak Andre, dipersilahkan untuk menulis nama dan asal di kolom chat. Dan sebentar lagi dari pihak panitia akan mengirimkan link absen di kolom chat untuk seluruh peserta wajib mengisi link tersebut. Karena acara berikutnya juga sesi tanya jawab, di sini belum ada masuk yang menuliskan nama ya. Sekali lagi mohon untuk seluruh peserta nggak hanya bertanya sih, misalnya mau kasih pendapat ataupun saran, dipersilahkan menuliskan nama dan asal. Belum ada ya? Oke. Ayo pesertanya dipersilakan mau nanya ke Pak Andre ataupun ke testimoni kami. Persilahkan. Jika link absen sudah tersedia, kami wajibkan untuk seluruh peserta juga mengisi link absen tersebut. Oke, untuk seluruh peserta nih, nggak ada yang mau bertanya kepada Pak Andre ataupun mau tanya pengalamannya Pak Andre gimana sih kalau ngajar matematika di Unmas gitu. Gimana sih model-model mahasiswanya? Mahasiswa yang gimana sih yang susah diatur? Oke, sudah masuk satu nama dari Luh Ana Widya Prameswari dari Jimbaran, Bali. Oke, bisa langsung unmute dan kalau bisa on cam ya biar bisa dilihat sama Pak Andre dan testimoni alumni kita. Oke, dipersilakan Luh Ana Widya Prameswari. Halo semuanya. Halo, Luh Ana. Halo, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, baik dong, sangat baik. Gimana Dek kabarnya Dek? Baik juga. Jadi di sini saya merupakan salah satu siswa dari SMP, khususnya SMP Nasional Plus juga. Nah, di sini saya ingin bertanya dari pengalaman-pengalaman para pemberi sebuah kayak materi saat ini gitu loh, di webinar saat ini. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana aja sih pengalamannya supaya kita bisa dapat sekolah di luar negeri, terutama dapat beasiswa supaya bisa ke sekolah di luar negeri. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Andre dulu deh. Silakan Pak Andre. Oke, terima kasih Ana. Saya panggil Ana nggak apa-apa? Iya, tidak apa. Iya, oke. Terima kasih. Ana dari SMP Widyat Mika ya? SMP Widyat Mika, benar? Iya. Oke, ya selamat bergabung SMP Widyat Mika. Kebetulan guru saya teman saya banyak sekali jadi guru di sana. Kalau Ana mungkin tahu ada Miss Wiwit, Miss Tika gitu ya, Miss Yulia. Itu teman-teman saya. Bahkan kepala sekolah SMA itu adalah teman-teman satu angkatan waktu pas kuliah dulu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ana. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dan sebenarnya memang saya sangat berkeinginan untuk sharing sedikit pengalaman bagaimana sih cara memperoleh beasiswa luar negeri. Nah, beasiswa luar negeri itu pertama itu ada banyak, Ana. Itu ada beasiswa S1, ada beasiswa S2, ada beasiswa S3. Nah, itu beasiswa degree namanya atau gelar. Jadi ada beasiswa yang lain juga, itu ada pertukaran, ada visiting, ada research grant, seperti itu. Nah, Ana tergantung nanti rencananya Ana itu mau lanjut S1-nya, S2-nya apa S3-nya dulu nih di luar negeri. Atau mungkin nyari beasiswa kayak summer school, pertukaran atau gimana. Rencananya gimana? Kalau rencananya Ana sih, kalau misalnya masih punya uang, maunya sekolah bagian S2-nya supaya lebih memperdalam ilmu di luar negeri. Jadi kan kalau kurikulum di luar negeri sama di Indonesia kan lumayan berbeda kan, terutama kan bisa di luar negeri lebih maju kurikulumnya ataupun lebih luas pandangan kurikulumnya. Jadinya, nah ingin
sekolah di luar negeri supaya lebih maju ataupun logikanya lebih main agar bisa berbagi juga sama teman-teman di luar Oke, sana. ya Gitu. keren sekali ya. Dua tujuannya anak keren sekali. Berarti rencananya itu S2-nya mau di luar negeri seperti itu ya. Berarti S1-nya di dalam negeri dulu, kemudian rencananya mencari beasiswa S2 untuk ke luar negeri. Sudah ada negara tujuan nggak? Belum? Kalau negara tujuan saya di Australia. Oh, di Australia. Oke, di Australia. Ya. Ya, saya kasih tipsnya ya. Dari pengalaman saya. S1 sebenarnya bisa juga kita lanjut di luar negeri, tapi sedikit lembaga pemberi beasiswa yang memberikan beasiswa untuk S1. Biasanya kalau mau lanjut S1 di luar negeri itu ya pasti keluarnya dari kantong kita sendiri, yang ngeluarin dari kantong, bukan kantong sendiri sih sebenarnya, kantong orang tua gitu ya. Kantong orang tuanya Ana nanti yang keluar gitu. Tapi ada satu tujuan negara yaitu di Jerman. Saya dulu sempat membimbing salah satu siswa di salah satu sekolah di Bali sampai dia bisa dapat di Jerman itu sistemnya nggak beasiswa untuk S1, tapi dia free SPP. Jadi kita hanya perlu memikirkan uang kehidupan sehari-hari aja. Jadi itu dia dan sekarang sudah menempuh pendidikan S1-nya di Jerman. Jadi sistemnya di Jerman itu salah satu yang saya ketahui, dia tidak ada biaya pendidikan untuk S1 di Jerman. Yang ada berarti kita cuma cukup memikirkan biaya hidup, tapi biaya hidup kan tentunya lumayan juga ya bandingin di sini ya. Kalau di sana itu nggak ada orang jual nasi jinggo 3.000 atau 5.000 udah dapat gitu, langsung bawa pulang udah cukup gini, kenyang dan enak gitu ya. Kalau untuk S2 itu sangat banyak sekali juga. Kalau seandainya nanti Ana ingin menekuni bidang matematika, itu bisa lanjut S1 dulu, bisa di Unmas juga bisa, nanti bisa ketemu sama saya, nanti akan saya ajarkan gimana caranya tembus untuk luar negeri. Nah, kalau seandainya Ana mau mencari S2 di luar negeri, saya kasih langsung itu di kampus 7. Karena kampus 7-nya akan dia itu ada 2 jenis ya nanti Ana ya. Kalau kita di sini kuliah itu kan biasanya by course atau kita kuliah dengan mengikuti perkuliahan. Kalau di Australia utamanya ini dia itu ada 2 jenis, ada yang by course, ada yang by research. Yang by course itu sama dengan kuliah S1 nanti kita kuliah, kita bikin tesis gitu, sidang tamat. Kalau yang by research itu kuliah cuma sebentar, paling cuma 1 semester, sisanya itu penelitian selama 1 atau 2 tahun. Nah, nanti Ana tinggal tentukan, nanti kuliah di Australia itu mau by course atau by research. Tujuan kampusnya kemana? Pilihlah kampus yang kalau nggak salah itu 1% gitu ya, 1% of QS World Ranking for University gitu ya. Jadi dia berada di ranking 1% seluruh dunia atau 100 besar bisa dibilang itu di seluruh dunia. Itu sangat banyak sekali. Itu bagus sekali tujuannya kalau mau ke Australia, utamanya itu pendidikan matematika sangat maju sekali di sana. Saya juga diterima di 2 kampus di sana, yang satunya adalah di Melbourne. Itu Melbourne itu bisa dibilang dia kampus topnya di Australia. Mereka menuliskan kasusnya mereka. Kemudian saya juga diterima di Griffith, itu bisa mungkin Ana jadikan ini opsi ya. Panitia bisa dibantu biar gini yang Oke, kemudian bisa di Griffith ada namanya, Griffith University itu bisa juga, pendidikannya juga sangat bagus di sana. Jadi itu ya, langkah pertama itu adalah tentukan kampus tujuan, tentukan jenis kuliahnya Ana nanti mau seperti apa, by research atau by course. Kalau sudah punya kampus tujuan, misal saya contoh saya kasih ini ya, izin screen sharing ya, Dila. Silakan Pak, silakan. Oke, mungkin lebih enak langsung saya tunjukkan ya. Kalau sudah punya kampus tujuan nanti sebentar. Ya, sebentar ya. Kalau sudah punya kampus tujuan, misalnya Ana misalnya mau lanjut di Melbourne, langsung aja ketik university.
ya University of Melbourne gitu misalnya. Langsung kita cek, kita kepoin nih langsung di sini ya, di website Melbourne University ini. Kita cek apa tujuan kita untuk ngecek di websitenya ini. Yang pertama nanti Ana di sini bisa memilih prodi apa yang mau Ana pilih di sini. Mau kuliah di prodi apa sih di sini? Misalnya kalau kuliah di prodi matematika, kita pilih prodi matematika gitu misalnya. Kemudian kalau seandainya sudah menemukan prodi yang dipilih, sebentar mungkin saya tidak bisa menunjukkan gini ya karena agak lama sih kalau untuk ngecek di websitenya. Nah, intinya nanti setelah masuk ke website, Anda bisa memilih prodi apa. Nah, kemudian Anda bisa mengecek berapa sih syarat bahasa Inggrisnya untuk masuk di sana gitu ya. Karena setiap kampus beda-beda. Kalau di kampus A mungkin berbeda dengan kampus B, mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Misalnya di satu kampus pun itu masing-masing prodi itu dia berbeda syarat bahasa Inggrisnya. Ya, skor bahasa Inggris minimal yang bisa masuk di sana gitu ya. Jadi setelah dicek di sini, nah misalnya find a course gitu misalnya. Setelah dicek di sini, kita langsung kepoin gininya, misalnya matematik. Ya di sini bisa dimasukin juga di sini untuk mengkhususkan penjariannya matematik. Oke. Nah, kita search. Nah, di sini akan dilihatkan sama dia. Nah, ini ada matematik and statistik, misalnya kita ambil, kita klik lagi. Nah, di sini biasanya nanti dia ada bagian berapa sih syarat gininya, syarat bahasa Inggrisnya nih. Sini ada Bachelor of Science, Bachelor of Science Extended dan lain sebagainya. Berapa sih syarat untuk masuk di sini? Skornya itu berapa? Gitu ya. Nah, setelah menentukan kampus, menentukan prodi, dan tahu persyaratan masuknya di sana, terutama skor minimal bahasa Inggrisnya, baru nanti kita bisa menentukan langkah kita nih, berapa kita targetnya untuk ikut bahasa Inggris itu, berapa sih target skor yang kita inginkan, gitu ya. Misalnya kampus yang kita tuju, prodi yang kita tuju, misalnya S2 Pendidikan Matematika di Melbourne, itu skor bahasa Inggris minimal dari IELTS-nya itu adalah 5,5. Nah, nanti di sana Anda baru bisa ini tentukan dia. Saya mau berlatih bahasa Inggris biar dapat skor 5,5. Ya. Nah, yang paling aman yang saya sampaikan tadi, tes bahasa Inggris yang diambil yang paling aman itu adalah IELTS. Ya, IELTS. International English Language saya lupa ya. Ada Australia, pokoknya ada kerjasama dengan Australia gitu ya. Jadi IELTS itu kalau mau tes di Bali, untuk IELTS itu ada di IALF di Sesetan. Jadi bisa tes di sana, ikut tes placement dulu ya. Placement itu maksudnya kita tes berapa sih kemampuan awal kita. Kalau seandainya Anda belum pernah ikut tes bahasa Inggris, berapa kemampuan? Oh, ternyata kemampuan awal saya 5,0. Untuk bisa saya kuliah pendidikan matematika di Melbourne, Australia, saya harus dapat 5,5, berarti saya harus naik 0,5. Nah, nanti ikutlah paket gininya. Kalau mau kursus, bisa belajar sendiri, bisa kursus. Kita belajar sendiri, latihan lagi, ikut tesnya. Nah, kalau seandainya lolos dapat skor 5,5 bahasa Inggrisnya, baru bisa menentukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah lamarlah prodi yang dituju. Bagusnya, Ana, kalau di Australia itu setiap kampus, kalau seandainya kita melamar prodinya, biasanya aplikasinya kita itu, akun melamarnya kita itu sudah langsung digunakan sebagai akun melamar beasiswa. Jadi kalau seandainya kita lolos, otomatis kita langsung dapat beasiswa. Beasiswa itu adalah beasiswa internal dari kampus. Ya, beasiswa di luar negeri itu ada dua jenis, ada internal kampus, ada eksternal, gitu ya. Internal kampus, ada eksternal, ada dari Indonesia juga, ada 3 ya. Kalau kita daftar, seandainya di kampusnya, kita langsung masuk daftar beasiswa, nanti akan dites. Pertama, berkasnya kita dicek dulu apakah memenuhi syarat, kemudian akan dites interview biasanya. Tesnya cuma 2 langkah aja. Administrasi, habis itu interview. Kalau seandainya lolos tes interview, itu biasanya akan dihubungi lewat email, selamat Anda sudah lolos di prodi ini dengan menggunakan beasiswa ini. Ya. Dan jangan takut, di Australia, di banyak negara di luar negeri, apalagi negara maju, beasiswa yang diberikan itu bukan hanya sekedar bebas SPP. Beasiswa yang diberikan itu biasanya adalah beasiswa penuh.
SPP kita ditanggung, biaya hidup kita ditanggung, kemudian biaya tiket perjalanan kita ditanggung, kemudian kita biasanya dikasih juga biaya kalau kita mau ikut seminar dan lain sebagainya, itu semua ditanggung sama mereka. Intinya kita tidak ada keluar apapun, uang apapun dari pribadi. Bahkan itu bisa lebih kalau kita bisa pinter ngatur uangnya. Karena biasanya dikasihnya itu lebih dari keperluan standar di sana. Ya. Kalau tidak dapat beasiswa internal, bisa coba lamar beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia, tapi bukan dari kampusnya. Salah satunya adalah AAS. Ya. AAS itu adalah Australia Award Scholarship, itu dari pemerintah Australia. Yang mensyaratkan bahwa kita itu harus sudah diterima dulu di satu kampus ya. Kita udah diterima, tapi kita diterima prodinya, tapi nggak diterima beasiswanya. Nanti dikasih surat penerimaan LOA namanya, Letter of Acceptance. LOA itu kita gunakan untuk melamar AAS. Kalau seandainya dapat beasiswa AAS, itu juga akan ditanggung semua tanpa terkecuali. Kalau tidak mau melamar beasiswa dari negara tujuan, saya maunya dibiayai negara saya aja. Banyak juga peluang beasiswanya. Salah satunya adalah LPDP. Bisa dilamar LPDP, sama juga seperti tadi. Gunakan LOE-nya itu, Letter of Acceptance-nya. Lamar LPDP, kalau seandainya lolos, nanti dibiayai LPDP, kita berangkat ke sana, semua sudah ditanggung. Ya, jadi itu bayangannya dari saya. Intinya pada prinsipnya semua sama ya, entah itu degree, non-degree, S1, S2, S3, pada prinsipnya sama semua. Cuma biasanya itu syaratnya yang berbeda. Ada yang agak tinggi, kalau S3 lebih tinggi lagi dia, minimal 6,5. Kalau S2 biasanya 5,5. Kalau S3 minimal 6,5 biasanya. IELTS-nya itu ya, IELTS itu paling tinggi 9. Kalau saran saya sih ambil IELTS gitu ya, karena IELTS itu yang paling diterima di semua biasanya. IELTS, tes bahasa Inggrisnya. Tuh, ya, jadi bedanya cuma itu aja, regisnya, tinggi rendah skornya gitu aja. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian saran dan juga pengalaman-pengalaman beasiswanya yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih banyak juga atas sharing-sharingnya yang tadi, karena saya di sini belajar sekali tentang tes IELTS, tes untuk masuk ke sana. Kita tuh ternyata harus tes bahasa Inggris supaya di sana kita juga diterima di universitas yang kita inginkan. Terima kasih ya, Pak. Iya, terima kasih Ana. Dan mungkin satu lagi saya sampaikan, mungkin nanti dari Miss Pipit juga pasti ada yang ingin disampaikan lagi. Apalagi Miss Pipit sudah berpengalaman ya. Kalau seandainya Ana mau belajar bahasa Inggris, jangan hanya terpaku dengan grammar gitu ya. Jangan hanya terpaku dengan buku teks. Karena ingat sekali lagi, what is the the most important gitu, the most important atau tujuan utama, the main goal of language, apa tujuan utama dari bahasa. The main goal of language is to understanding each other gitu ya. Jadi tujuan utama dari bahasa itu adalah untuk saling mengerti aja. Kalau kita terlalu terfokus sama aturan, grammar dan lain sebagainya itu, kita belajar aja banyak itu loh. Baca buku semua grammar kita tahu, tapi baru ada yang ngajak ngomong bahasa Inggris, no, I can speak English gitu langsung. No, I cannot speak English. No, I'm sorry gitu. Udah menyerah duluan gitu ya. Jadi lebih banyak latihan, lebih banyak memberanikan diri untuk berbicara. Salah benar pikir belakangan aja. Yang penting orang ngerti apa yang kita omongkan. Itu aja tujuan. Ya. Terima kasih Pak Andre. Iya, oke. Terima kasih Loh Ana sudah berpartisipasi. Oke, di kolom chat kami sudah masuk satu pertanyaan lagi. Oke, saya bacakan. Halo, saya Kadek Adi Wibawa dari Buleleng, Bali. Oke, beliau juga merupakan salah satu dosen dari prodi kami. Ini pertama untuk Pipit, alumni prodi Pendidikan Matematika Unmas. Bagaimana pengalaman ketika kuliah dulu di Unmas yang punya pengaruh di tempat kerja sekarang? Mungkin ada kesan-kesan yang membekas selama kuliah dan diterapkan hingga saat ini. Oke, untuk Pak Andre, dosen muda Unmas yang berprestasi sebagai perwakilan ASEAN. Apa dorongan dan motivasinya, Pak, yang bisa ditularkan kepada kita semua, dosen, mahasiswa, dan calon mahasiswa atau yang baru lulus SMA. Oke, langsung saja kita dengarkan jawaban dari
Kak Pipit selaku alumni Prodi Pendidikan Matematika kami. Silakan Kak Pipit. Oke. Terima kasih kepada Bapak Adi. Ya, pengalaman saya tentu kuliah di Unmas itu sangat membekas dan sangat banyak sekali, terutama dalam pengalaman kerja saya sekarang. Jadi dulunya itu saya merasa sangat, jika mungkin dosen-dosen yang terdahulu tahu saya belajar bahasa Inggris itu pertama kali bersama Pak Perdate. Pak Perdate bersama Ibu Alita, lalu tim teaching lagi Pak Perdate dengan Ibu Puspa. Ya, saya benar-benar sangat membekas karena di sana Pak Perdata ada satu kata yang saya petik di sana. Jangan pernah takut salah, doing aja yang terbaik kayak gitu. Jadi di sana benar-benar memacu saya untuk saya harus bisa nih kayak gitu. Walaupun ya saya setuju sekali dengan Pak Andre, kalau kita selalu memikirkan grammar, tenses dan anything else, pasti benar-benar rasanya aduh nggak bisa ngomong nih apa yang mau diomongin seperti itu. Yang paling berpengaruh di saya itu pada saat tim teaching. Dulu ada pelajaran mata kuliah tentunya, yaitu tim teaching di semester saya lupa antara 6 atau 7, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ baru benar-benar terpacu bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris dalam matematika. Tentu bahasa Inggris dalam matematika itu benar-benar berbeda ya. Ada kata-kata yang memang khusus untuk matematika, bukan bisa diartikan langsung dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, aplikasinya ke sekolah yang paling saya terapkan itu pada saat karena sekarang saya mengajar di primary school, jadi yang paling berpengaruh itu adalah aplikasinya tentang creative to material, especially kayak kita membuat bahan material yang lebih simple seperti itu ya. Itu saya dapat di pelajaran workshop matematika, kayak membuat yang lebih simple, kayak membuat permainan dari matematika. Terus karena di sekolah internasional kita bukan tidak boleh ya, little bit untuk menggunakan paper and write like that. Ya, jadi kita lebih cenderung ke exercise to doing something kayak seperti itu. Jadi yang itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak, itu yang lebih membekas di saya sampai saat ini, dan akhirnya saya bisa bekerja dan berbaur mungkin di sana ya, walaupun tidak tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris fluently, but I can understand what the people say for me. Thank you. Saya kembalikan ke Dila. Oke, terima kasih Kak Pipit sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Adi. Kita lanjut ke Pak Andre. Silakan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Oke, terima kasih untuk Pak Adi ya, pertanyaannya sangat sangat menyentuh gitu ya pertanyaannya. Kalau berbicara soal motivasi itu banyak sekali ya sebenarnya motivasi saya. Kenapa saya bercita-cita atau berkeinginan untuk memperoleh beasiswa di luar negeri gitu. Yang pertama tentunya saya ingin membanggakan yang pertama tentunya membanggakan keluarga dan orang tua ya. Kemudian yang kedua saya membanggakan lembaga tempat saya bernaung seperti itu. Itu pasti motivasi utamanya. Motivasi kedua itu adalah saya itu orangnya itu suka menantang diri, saya bilang kayak gitu ya. Sama seperti motto saya tadi yang saya sampaikan, you are your only limit. Saya itu pengen tahu di mana sih sebenarnya batasan saya. Ya, saya tuh orangnya seperti itu. Dari bisa dibilang dari SD gitu ya. Sebenarnya sejauh mana sih batasan saya gitu. Apakah batasan saya itu hanya sejauh misalnya mendapatkan ranking 1 di satu sekolah, apakah batasan saya itu bisa menjadi juara olimpiade misalnya di tingkat provinsi atau tingkat nasional, apakah saya juga bisa mengukirkan nama saya itu di tingkat internasional gitu. Jadi perlahan-lahan semua tujuan yang sudah saya capai itu saya menetapkan lagi tujuan yang lebih tinggi. Karena saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan saya, dan tentunya itu juga sangat penting untuk pengembangan karir saya sekarang ini sebagai dosen, sebagai pengajar gitu ya.
Dan yang motivasi yang nomor 3 itu yang juga tidak kalah utama itu adalah karena bidang yang saya tekuni ini, pendidikan matematika, perkembangan, kemajuan dan lain sebagainya itu biasanya berasal dari luar negeri. Gitu. Ya mungkin Pak Kade Adi juga tahu ya, perkembangan dunia pendidikan matematika itu seringnya itu berasal dari luar negeri. Misal kita sekarang punya RME atau Realistic Mathematics Education, itu adopsi dari luar negeri. Ya, nah kita punya jenis penelitian, misalnya ada desain riset, itu juga bagus diterapkan di matematika untuk mendesain model pembelajaran baru, gitu misalnya. Itu juga berasal dari luar negeri. Di Amerika sendiri ada lembaga yang menaungi matematika itu, lembaga terbesar di dunia yang menaungi pendidikan matematika itu namanya NCTM, National Council of Teacher of Mathematics, gitu kalau nggak salah ya. Jadi lembaga yang menaungi guru-guru atau pendidik matematik di seluruh dunia itu adanya di Amerika, yang which is itu adalah luar negeri, gitu ya. Jadi untuk bisa mengembangkan kompetensi saya, untuk bisa lebih berkontribusi untuk kampus, untuk program studi, untuk untuk kemajuan pendidikan matematika secara umum, saya lebih baik kan kita belajar langsung dari sumbernya, benar nggak? Gitu, ya. Jadi kalau memang sumbernya itu di Amerika, kenapa saya nggak ke Amerika aja, gitu, langsung belajar dari sana gitu. Jadi mikirnya simpel aja gitu ya. Kalau sumbernya di Amerika, kenapa saya nggak ke Amerika saja? Gitu. Kalau sumbernya di Australia, kenapa saya nggak langsung ke Australia saja? Kenapa saya hanya nunggu dia sampai ke Indonesia? Gitu, ya. Jadi itu beberapa motivasi saya, kenapa saya sangat termotivasi untuk memperoleh beasiswa atau memperoleh ilmu yang saya dapatkan nanti di luar negeri, seperti itu. Dan tentunya motivasi itu harus dibarengi dengan usaha juga ya, dengan usaha, tentunya dengan belajar bahasa Inggris. Bagi adik-adik yang belum punya tujuan, misalnya mau nyari prodi apa, lebih baik, kalau menurut saya lebih baik cari prodi matematika dulu, perkuat kemampuan matematikanya kalau suka matematika ya. Jadi kan bingung kadang ya, ini ada matematika, bahasa Inggris, saya nyarinya ini prodi matematika apa bahasa Inggris ini. Kalau menurut saya, kalau kalian suka matematika, cari prodi matematika dulu, karena ilmu matematika itu harus ditularkan secara formal dan berkesinambungan. Nggak bisa kita belajar sendiri, tiba-tiba printer matematika, gitu. Nggak bisa seperti itu. Saya mau nyari bahasa Inggris gitu, tapi saya mau kuliah matematik nanti di luar negeri, saya nyari prodi bahasa Inggris saja dulu di sini, atau prodi bahasa Indonesia atau prodi yang lain gitu ya. Saya tidak menjelekkan atau tidak gimana ya, semua prodi itu bagus, tapi kalau tujuannya seperti itu, kalau kalian belajar bahasa dulu, baru belajar matematika, itu akan kesulitan nanti. Karena matematika itu nggak bisa dipelajari instan. Tapi kalau kalian belajar matematika dulu, kemudian dibarengi dengan belajar bahasa Inggris, itu menurut saya akan jauh lebih mudah. Karena bahasa itu adalah pelajaran yang sebenarnya itu kita gunakan sehari-hari. Kita bisa belajar otodidak, kita bisa belajar dari pengalaman, kita bisa belajar dari latihan. Dan bahasa Inggris itu sebenarnya kita udah dapat 12 tahun gitu loh. Saya sangat lucu kalau ada mahasiswa yang bilang, "Can you speak English?" gitu. "No, sir, I can." "No, sir, my English is so bad," gitu misalnya. Ya. What you do when you meet people from other country, gitu misalnya. Will you say hello to them? Will you have a conversation to them, gitu misalnya. Mereka bilang no, itu no. I'm afraid of that, gitu. Saya tidak mau, saya tidak berani, gitu. Loh, kenapa tidak berani? You have learned English for 12 years, gitu ya. Dari SD gitu ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Masih juga bilang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, lucu sebenarnya. Itu udah lack of experience sebenarnya. Kalau kita lihat bule belajar bahasa Indonesia 1 tahun aja mereka udah pinter. Kita 12 tahun belajar bahasa Inggris secara formal, buku paketnya udah lengkap, semua grammar udah diajarin. Kalau datang bule langsung kabur gitu. Datang bule langsung kabur, jangan sampai saya diajak ngomong nih, saya nggak bisa ngomong. Gitu ya, gitu lucunya. Jadi perkuat dulu kemampuan matematika, kemudian dibarengi dengan belajar bahasa Inggris. Kalau adik-adik nanti seandainya memilih untuk kuliah di Unmas, kebetulan saya mengajar ini,
seperti yang dibilang Miss Pipit tadi, dulu itu yang mengajar Pak Perdata ya, dan Bu Alita, Bu Puspa juga. Kebetulan sekarang saya menggantikan, saya memegang pembelajaran English for Mathematics gitu. Saya sangat sedikit memberikan teori, mungkin cuma 1-2 pertemuan aja. Sisanya itu lebih ke praktek. Dan saya tidak akan menjudge, kamu jelek sekali bahasa Inggrisnya gitu, nggak apa-apa ya. Yang penting ada progres, yang penting ada keberanian. Bahkan saya memberikan tugas ke mahasiswa saya untuk, mungkin videonya ada, mungkin ya bisa dilihat di sosmed nanti juga. Saya memberikan tugas mahasiswa saya untuk membuat video di mana mereka berjalan-jalan, ini sebelum pandemi tapi ya. Sebelum pandemi mereka berjalan-jalan ke seluruh tempat wisata, ketemu dengan bule gitu, langsung mereka ajak ngomong gitu. Bulenya ada yang ngerti, ada yang enggak, itu enggak masalah, yang penting kita kan udah berani unjuk gigi gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya tambahkan, Dila, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Andre dan Kak Pipit sudah menjawab pertanyaan dari Pak Adi. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk ya, dan nama peserta yang lain yang ingin bertanya belum ada sejauh ini. Mungkin malu ataupun sebentar lagi masih mikir pertanyaannya. Oke, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, acara yang kita tunggu-tunggu nih. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sekali lagi saya sampaikan untuk seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi link absen, karena di link tersebut sudah sekaligus sertifikat yang akan dikirimkan ke email kalian masing-masing. Linknya sudah ada di kolom chat dan sudah dikirim oleh panitia ya. Oke, acara selanjutnya yaitu door prize. Oke, door prize di sini kita menggunakan kuis dengan aplikasi Kahoot. Di sini kami mencari 5 orang pemenang yang tertepat jawabannya, tercepat, dan memiliki skor tertinggi. Sebentar lagi panitia akan mengirimkan link Kahoot dan dipersilakan untuk peserta silakan mengikuti alur untuk mengikuti kuis, dan nanti dari pihak panitia juga akan men-share screen. Kita bisa lihat sama-sama 5 nama teratas. Dan di sini juga udah ada syarat dan ketentuannya ya untuk mengikuti kuisnya. Kuisnya itu menggunakan nickname. Tidak menggunakan nickname ya. Nama panjang tanpa spasi, dan waktu pelaksanaan kuisnya hanya 2 menit. Oke, sudah di-share screen oleh pihak panitia. Di sini ada 5 pertanyaan. Dipersilakan seluruh peserta untuk mengklik link Kahoot yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Sekali lagi, waktu cuma 2 menit. Kami di sini mencari 5 orang pemenang, hadiahnya yaitu 50.000 uang pulsa yang akan ditransfer oleh pihak panitia. Di sini kami mencari jawaban tertepat, tercepat, dan memiliki skor yang tertinggi. Oke, sudah ada yang mengikuti. Seluruh peserta diwajibkan mengikutinya ya. Oke, sudah ada beberapa yang menyelesaikan. Waktu kuisnya kita perpanjang menjadi 5 menit. Untuk peserta yang belum mengikuti, dipersilakan mengikuti, karena kita mencari yang tercepat, tertepat, dan skor tertinggi. 5 skor tertinggi ya. Oke.
yang saat ini masih dipegang oleh tertingginya Kadek Ayu Dewi Chandra. Oke. Skornya 4.350. Baru 22 orang yang ikut kuisnya, masih ada 43 orang. Waktu kita sediakan hanya 5 menit ya. Oke, masih yang pertama masih Ayu Dewi nih. Ayu Dewi, Gumdian, oke. Berikutnya Vidya, yang pertama 5.086 skornya. Oke, sudah 25 orang yang mengikuti. Sekali lagi, kami mencari 5 orang pemenang dan hadiahnya 50.000 uang pulsa yang akan ditransfer oleh pihak panitia. Oke, sekarang yang menempati urutan teratas yaitu masih Vidya ternyata, skornya 5.086. Waktunya lagi 1 menit. Oke, sudah 26 yang mengikuti. Oke, masih Vidya ya yang menempati urutan teratas. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis. Oke, kita lihat sama-sama di sini sudah ada 5 orang yang memiliki skor tertinggi. Yang pertama Vidya, skornya itu 5.086. Yang kedua Niputu Rizka Utari, skornya 4.509. Yang ketiga Siva Santi, skornya 4.373. Yang keempat ada Ayu Dewi Chandra P, skornya 4.350. Dan pemenang yang terakhir Anindita Adristi. Oke, dengan skor 4.256. Oke, sudah selesai ya kuis kita pada hari ini. Untuk 5 orang yang berhasil, yang menang dalam kuis ini nanti bisa dapat menghubungi panitia paling lambat nanti sore. Karena panitia akan segera mentransfer hadiahnya yaitu 50.000 uang pulsa. Oke, terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada pemenang door prize hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, kami dari pihak panitia mohon untuk seluruh peserta on-cam kameranya karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Persilakan seluruh peserta untuk on-cam kamera. Oke. Masih banyak yang belum on-cam ya. Untuk adik-adik, boleh on-cam biar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Oke. Oke, sebagian besar sudah on cam ya. Oke, kita foto dulu ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta.
berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami, yaitu Pak Andre dan Kak Pipit. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta sharing session kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 5 orang pemenang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menghubungi panitia. Kenali dirimu, tentukan pilihanmu, dan mari bergabung di program studi pendidikan matematika. Saya tutup, sampai jumpa dan selamat siang.